Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acun Lobby bareng gue Zandi. Dan hari ini gue bakal ajak kalian ke event launchingnya helm terbaru dari NJS Neos XV. Itu open face, ya, ternyata yang gue tuh kemarin sempat penasaran, sebenarnya gue beneran nggak tahu apa yang bakal di launching. Dan akhirnya sekarang kita bakal review seperti apa helmnya untuk first impressionnya dari helm NJS Zeus XV ini. Sekarang gue ada di Nerds Laboratory di Bandung. Akhirnya tuan rumah ke bagian acara launching. Alhamdulillah, sekarang kita langsung bakal masuk aja ke spotnya, ke tempat launchingnya dari si NJS Zeus Neos XV ini. Oke, nah ini nih helm terbarunya dari si NJS Neos XV. Dia ada dua tipe ya, single visor dan juga yang dual visor. Kita coba lihat aja sekarang gimana first impression dari si helm ini, oke? Guys, ini smart move sih. Mereka ngeluarin Master Plate Kit Collection yang jadinya kalian bisa nge-customize sesuai dengan selera kalian sih jadinya. Dengan berbagai macam ada Master Plate seperti ini ya. Untuk nutup si holdernya. Oke ya. Ada yang Black Master, Gold Master, Blue Master, dan yang Red Master Plate untuk Neos XV. Nice. Oke, jadi ini first impression soal helm NJS Neos XV yang paling baru ya ini. Ini ya ada yang V1-nya, ada yang V2-nya di sana yang point 2, itu juga ntar kita bakal bahas. Tapi ini kita bakal ada sini dulu first impression ya. Dan ngomong soal desainnya, ini cakep sih. Gue suka sama bagian top air ventilation-nya di sliding, tapi bentuknya asik banget sih di sini. Jadi nggak biasa untuk bentuknya. Ada forehead ventilation juga di sini yang di slide juga forehead ventilationnya. Visornya dia ada push pin untuk pin lock, dan detail lainnya yang menarik juga ada holdernya di sini buat raketnya. Ini pakai aluminium juga di sini, jadi detailnya makin menarik, jadi pop up banget ini. Material sebelah sininya di warna yang matte ini, spoilernya integrated, detailnya juga oke ya detailnya ya. Ini mantap sih, ini secara desain oke, materialnya oke, dan ini yang terbaru dari NJS ini terasa lebih solid materialnya. Mungkin ditambah lagi mereka itu udah punya alat pengetesan sendiri ya yang mandirinya, di luar dari lembaga yang resminya. Mereka juga ngetes dulu di labnya mereka, jadinya ini kerasa jauh lebih solid. Ada outer ventilation juga di bagian belakangnya, jadi aksen yang menarik juga di sini. Dan ini juga outer ventilation, detail rubbernya juga oke, rapi, enggak flat. Oke sih. Detail NJS juga di sini untuk di visor holdernya, untuk stoppernya. Visor stoppernya ada aksen juga, ada visor lock, jadi angkat. Detail rubber bagian dalamnya juga ini rapi. Oke sih, detailnya nih menarik banget. Rubber glasses. Ini gue nggak sabar buat bongkar di studio sih. Ini kita lihat interior sekilasnya. Ini ada sistem pengunciannya, micromatic retention system yang berbahan stainless. Udah stainless di sini. Oke ya. Stainless. Dan ngelihat detail untuk fabriknya, ada emboss logo NJS. Sekarang lebih detail lagi, jadinya ada reflektif, ban reflektif, ada kulit sintetis juga atau Fox leather di sini. Oke. Dan ngelihat dalamannya, dia kombinasinya gelap. Ini yang single visor ya. Di yang point 1 itu dia yang single visor, ada yang dual visornya juga. Ntar kita lihat yang dual visornya. Single visor dulu. Oke, ini untuk crown padnya. Oke. Ya, bahan ini tipikalnya yang halus untuk bahan si paddingnya. Wah, oke sih, ini size-nya apa nih? Ini size-nya ini yang L ya. Yang L. Gue gak sabar sih ngebahas lebih detail lagi soal launchingnya dari ini, karena banyak banget input ternyata di hari ini. Ini cakep, gue jujur ini desainnya buat sebuah open face sporty yang ganteng. Ini nggak berlebihan, nggak terlalu agresif, tapi masih tetap tip to date dengan tren yang sekarang. Oke, dia visornya yang smoke di sini, pushpin yang ada. Oke sih, menarik banget sih buat helm ini. Sekarang kita coba cek yang dual visornya. Oke, kita cek dual visornya.
Oke, nah ini sekarang gue bawa yang dual visornya yang masih solid color biar bisa ngeliat jelas detail seperti apa. Ini menggunakan visor clear ya, karena dia ada dual visor, jadi ini oke, visornya clear. Tapi kalau misalnya butuh proteksi dari sinar matahari, ya kalian tinggal turunin sih dual visornya gitu. Jadi levelnya di bagian bawah sini untuk yang dual visor, dan dia tulisannya Neos XV.2 untuk yang dual visor. Wah, ini yang warna solid colornya juga oke. Gue suka detail-detail kayak gini nih di exhaust portnya atau extractorsnya juga oke. Integrated spoiler. Wah, ini cakep ini sih. Dan ini sizingnya compact, dia nggak gede sizing untuk si helmnya. Termasuk yang compact sih ini. Oke, ntar gue bakal coba yang size M-nya mungkin ya. Ini oke sih, dual visor. Katanya sih mereka bakal ada juga yang sistem pengunciannya yang magnet juga. Jadi gue selalu percaya development engines itu selalu terus maju sih ya. Mereka oke banget buat perkembangannya, tim-tim research and development-nya. Gue selalu bilang di video yang entah di mana gue pernah ngebahas, R&D-nya engines itu menurut gue salah satu yang oke juga sih. Karena mereka terus mengembangkan produk-produknya dan akhirnya rilis yang sekarang ini kayaknya sesuai kemauan market juga. Jujur ini sesuai kemauan market menurut gue, nggak terlalu agresif tapi tetap sporty gitu, nggak berlebihan, size-nya pun compact. Wah, cakep sih. Sekarang gue bakal coba helm dulu ya, kita cari size yang sesuai, mudah-mudahan ada. Oke, ini gue udah coba helmnya ini yang size-nya, tapi sayangnya belum pas karena di sini belum ada yang size kecil. Gue cari-cari, tapi nanti studio lah kalau misalnya gue udah dapat helmnya, ntar kita bakal review sesuai dengan size-nya. Cuma ini size-nya L, ini buat ngelihat aja previewnya seperti apa kalau dipakai, dan tanpa ngebahas dulu fitment yang lebih presisinya, helm ini kesannya kayak beneran sport touring, dia yang maju banget. Ini kesannya kayak beberapa helm premium yang untuk sport touring open face, ini enak untuk bagian cheek padnya. Pertama itu yang bagian tebal juga bagian depannya, mengcover ke depan. Kalian, ntar gue bakal spill deh dikit deh. Ini mirip banget dengan salah satu brand premium untuk bagian cheek pad depannya. Ini enak, cheek pad depannya enak banget buat sebuah helm open face yang dipakai nantinya untuk mini touring gitulah ya. Itu oke. Gue nggak bisa bahas lebih detail soal fitment crown head-nya, tapi overall gue udah mulai positif nih dengan fitmentnya NJS yang Neos XV ini. Kita coba tutup visornya. Ini yang single visor ya. Oke, oh ini yang dual visor. Oke, ini yang dual visor, ini ya. Udah tutupin si sun visornya. Posisinya cukup oke sih. Kayaknya cukup oke untuk posisinya, untuk si sun visornya. Oke. Wah, oke sih, gue makin penasaran kalau misalnya pakai yang size-nya sesuai seperti apa. Ntar kita lihat juga. Ada dari sini kita bakal lanjut ke yang toko yang baru launching di sini, store helmet terbaru, yaitu Ride On. Bisa lebih lengkap koleksinya. Ntar kita bakal jalan-jalan ke sana buat melihat ada koleksi apa aja dari si NJS ya, termasuk Neos XV ini livery warnanya ada apa aja yang grafis dan juga yang solid color, karena biasanya mereka punya banyak banget grafis dan varian warna untuk NJS itu kalau misalnya ngeluarin sebuah helm. Oke sih, gue suka sih. Oke ya, top. Lengkap ya, mulai dari yang ZX. Lengkap dimulai dari yang ZX1 RGT, ada yang baru, ini yang Neos, lengkap banget ini, dan tentunya pasti ada juga Kairos GT. Ya, dan ini beberapa pilihan warna dari yang Neos single visor ataupun yang dual visor. Macam-macam warnanya. Cuman kalau misalnya gue ngasih rekomendasi, ini yang Ivory White ini oke sih. Kesan premiumnya dapat banget di warna Ivory White kalau menurut gue pribadi ya. Yang barunya juga ada di gunmetal. Dan sebelah sana ada yang S-Cross. Nah, ini buat yang suka adventure, ini ada S-Cross, ada ZX1. Ini ZX1 RGT. Oke.